Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana dengan sebagian kaum muslimin yang tidak mau menuntut ilmu dengan alasan takut tidak bisa mengamalkannya? Ini termasuk talbis iblis, Pak. Syaitan di antara cara untuk menghalang-halangi manusia adalah dengan cara takhwif, menakut-nakuti. Allah berfirman dalam surat Ali Imran, "Innama dzalikumu syaitanu yukhawwifu awliya'ah." Sesungguhnya itulah setan. Dia suka menakut-nakuti wali-walinya. Nah, di antaranya ditakut-takuti, kalau kamu menuntut ilmu nanti kamu nggak bisa mengamalkan. Akhirnya gara-gara itu akhirnya dia nggak mau menuntut ilmu. Sehingga ketika ia tidak menuntut ilmu, pasti Pak, pertama dia akan bodoh. Yang kedua dia akan lebih banyak berbuat dosa. Sekarang orang yang berbuat dosa, akibat dia tidak mau menuntut ilmu, tetap dihitung oleh Allah dosa. Tidak ada uzur. Iya. Kenapa? Karena masalahnya dia tidak mau menuntut ilmu. Fasilitas menuntut ilmu ada. Ulama banyak. Tapi kemudian dia tidak mau menuntut ilmu, tidak ada uzur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah mewajibkan menuntut ilmu tidak, Pak? Wajib. Buat apa Allah mengutus para rasul, menurunkan kitab suci, kalau ternyata tidak menuntut ilmu lebih baik? Sama sekali tidak, Pak. Semua kita wajib menuntut ilmu. Adapun masalah, aduh takut nggak bisa mengamalkan, tawakal sama Allah. Minta sama Allah. Minta kekuatan. Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku ya untuk senantiasa mengingatmu. Bantu aku ya Allah untuk mensyukuri nikmatmu. Bantu aku ya Allah untuk memperbaiki ibadahku kepadamu. Minta tolong sama Allah, tawakal. Kalau kita tawakal sama Allah, Allah bantu. Yakin ya. Bagaimana jika doa meminta akhirat lebih banyak dari meminta dunia? Apakah itu berarti kita meremehkan Allah dalam mengabulkan doa yang sifatnya dunia? Tidak apa-apa. Yang dicela oleh Allah itu hanya meminta dunia saja. Itu tercela, Pak. Ibnu Abbas ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Allah berfirman, فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ, apabila kalian telah selesai manasik haji kalian, fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra, maka ingatlah Allah seperti kalian mengingat bapak-bapak kalian, bahkan lebih dari itu. Lalu Allah mengatakan, dan di antara manusia ada yang berdoa, Rabbana atina fid dunya, ya Allah berikanlah kepada kami dunia, wa ma lahu fil akhirati min khalaq, sementara tidak ada bagian sama sekali untuk meminta akhirat. Kata Ibnu Abbas, Allah mencela orang-orang musyrikin yang ketika telah selesai haji, mereka hanya minta dunia. Tidak ada bagian akhirat. Lalu Allah memuji kaum mukminin yang berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka kalau kita lihat doa-doa Rasulullah SAW, ya, kita akan dapatkan
Rasulullah minta akhirat dan minta dunia. Rasulullah setelah selesai sholat subuh berdoa apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat, warizqan thayyiba, rezeki yang halal, wa amalan mutaqabbala, amal yang diterima. Lihat, tergabung padanya dunia dan akhirat. Masya Allah. Coba baca doa-doa yang Rasulullah lantunkan di waktu pagi dan petang, Pak. Akan kita dapatkan di situ, Masya Allah. Doa-doa Rasulullah itu menggabungkan kebaikan dunia dan akhirat. Maka kalau ternyata kita lebih banyak minta akhiratnya, nggak masalah. Silahkan. Iya. Saya hendak berkunjung ke rumah orang tua. Tapi orang tua menolak karena kasihan kepada saya. Repot bawa 2 balita. Karena suami tidak ikut dan kondisi ekonomi orang tua juga lagi sulit. Di sisi lain suami mendukung dengan syarat sekaligus berkunjung ke mertua karena sudah berbulan-bulan tidak berkunjung. Apa yang harus saya pilih? Ajak suaminya dong. Iya. Kadang banyak suami, Pak, hubungan dengan mertuanya renggang. Ini kurang bagus. Iya. Berusaha. Jangan cuma istrinya suruh, udah kamu pulang ke rumah, kunjungi saja. Lah kamu gimana? Antar istrimu, datang lihat bagaimana keadaan mertua. Memang antum tidak ada kewajiban berbakti kepada kepada mertua, sahih, nggak ada kewajiban. Tapi ini mimbab apa, Pak? Memperbaiki hubungan. Itu termasuk akhlakul karimah. Akhlak yang agung. Kak, ya, apa antum gak kasihan istri antum pergi sendiri bawa 2 anak balita? Subhanallah. Walaupun antum mendukung, tapi apa antum gak punya hati? Pantas saja mertuanya menolak. Orang datang istrinya cuma anaknya sendiri. Menantunya kemana aja? Ya. Bagaimana hukumnya diundang resepsi walimah teman? Tapi untuk datang ke sana diperlukan biaya besar karena di luar kota. Apakah itu termasuk udzur syar'i? Ya kalau memang kita repot, biayanya tidak cukup, ya, maka itu termasuk udzur, Pak. Teman antum ada di mana? Di Sulawesi, antum tinggal di mana? Di Jakarta, diundang nikahan. Waduh, buat beli tiket pesawat bolak-baliknya aja mikir-mikir, Pak. Saya sering terpantik emosi saat menghadapi ulah anak. Saya sudah coba adukan kepada Allah setiap sepertiga malam terakhir, tapi tetap saja berulang siang harinya. Hati saya tidak tenang dalam pengasuhan anak. Bagaimana solusinya, Ustaz? Itulah, ya, ujian dan cobaan. Saat kita mengasuh anak, seringkali kita tidak sabaran. Justru disitulah kita mengasah diri kita untuk bisa menahan emosi. Disitulah sebagai tempat latihan kita. Jadi kalau kita selalu emosi dalam mengasuh anak, maka pertama kita berpikir, ini justru kesempatan saya untuk mengasah kemampuan saya menahan emosi. Yang kedua, berpikir, apa manfaatnya saya emosi? Apakah dengan saya emosi, anak akan semakin lebih baik atau tidak? Tentu tidak. Yang ketiga, langsung ingat pahala besar menahan emosi. Rasulullah bersabda, la taghdab falakal jannah. Jangan marah, untukmu surga. Saat kita ingat pahala menahan emosi,
kemarahan itu surga, insya Allah Pak, kita bisa. Kemudian kenapa emosi? Biasanya ada sebabnya. Di antara sebab terbesar di zaman sekarang yang bikin emosi apa Pak? HP. Antum kerjaannya megangin HP. Pas anaknya rewel, kesel. Emosi. Yang salah antum. Si anak merasa tidak mendapatkan perhatian. Sehingga dia mencari apa? Perhatian antum. Tapi antum lebih asyik dengan HP. Akhirnya antum lebih membela HP daripada membela anak. Ya, yang korban apa? Anak, Pak, demi HP. Coba pikirkan. Kenapa sampai ya suka emosi? Ya, cepat emosi, pasti ada sebabnya. Istri yang sering mudah emosi, kalau ternyata bukan karena HP, biasanya suaminya tak pernah memberikan kepuasan dalam setubuh, dalam jima. Suaminya cuma mikirin dirinya sendiri aja. Itu bisa terjadi. Iya. Allahu a'lam, semoga yang sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.